menekuni sebagian besar dari perjalanan profesi saya ini di luar negeri, tepatnya di Kuwait, kemudian di Dubai, dan di Qatar selama 22 tahun. Ya, di Kuwait saya tinggal selama 3,5 tahun, kemudian di Dubai selama 11 tahun, dan di Qatar 7,5 tahun. Oke. Nah, kemudian saya balik ke Indonesia dan mendirikan lembaga pelatihan namanya Indonesian Sing Trainers. Ya, oke, lembaga ini banyak bergerak di bidang soft skills, pemberian pelatihan kepada tenaga kesehatan, bukan hanya perawat, tetapi juga pada bidan, pada dokter juga, sama tenaga kesehatan yang lain, termasuk caregiver, lulusan SMK, dan sebagainya. Oke, nah ini saya Oke, sampai sekarang. Cuman selama 3 tahun terakhir karena ada corona sehingga sempat terhenti sebentar karena memang kita tidak boleh ya. Jadi ada kebijakan dari pemerintah untuk banyak orang agar tidak meluas infeksi dan kasus corona ini sehingga kami tidak melakukan aktivitas ya. Nah, jadi jujur kami teman-teman perawat ya, karena perawat itu saat ini kan areanya bukan hanya terbatas pada rumah sakit, puskesmas, balai kesehatan, tetapi harus meluas ya, ruang geraknya itu luas agar mereka itu bisa hidup secara sejahtera seperti itu. Pak, jenis usaha yang Bapak jalankan saat ini gitu Pak. Oke, bagus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami memberikan pelatihan soft skills ya. Jadi pelatihan soft skills itu pelatihan yang tidak Anda dapatkan di bangku kuliah. Karena Anda di bangku kuliah itu Anda mendapatkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu teknis nih ya. Kalau kami tidak memberikan itu. Kami memberikan soft skill seperti interview teknik, CV writing skill, persiapan ke luar negeri, English strategy ya, journal making skills, interview teknik ya, English overview, ya, communication skill, presentation skills, nah seperti itu. Ya, termasuk persiapan pembekalan ke luar negeri. Kami berikan itu, ya. Train the trainer juga kami berikan, home care strategi juga kami berikan. Nah, seperti itu. Intinya kami tidak memberikan pelatihan teknis keperawatan karena Anda sudah dapatkan gitu. Anda sudah dapatkan di bangku kuliah. Jadi kami istilahnya menambah aja, terus memperkaya kompetensi Anda sebagai perawat lewat kemampuan soft skills. Paham ya, Suryani ya? Oke, jadi misalnya Anda mau udah lulus nih, biasanya di waktu kuliah itu Anda nggak mendapatkan keterampilan bagaimana membuat CV. Anda mungkin cuma melihat di Google aja, niru di CV, tapi kalau disuruh buat sendiri nggak bisa gitu. Nah, kami memberikan pelatihannya seperti itu. Ya, termasuk interview teknik. Nanti teman-teman mau bekerja, misalnya mau bekerja, mau pindah. Memang teman-teman bisa sih ikut interview begitu, tapi ilmunya kan nggak dapat. Di kampus nggak dapat. Memang saat ini teman-teman udah kerja tuh, tapi kalau ditanya misalnya tentang interview begitu, teman-teman nggak dapat. Mengapa ya? Karena teman-teman nggak dilatih gitu. Nah, kami memberikan pelatihan. Seperti itu, Suryani? Ya? Oke. Iya Pak, baik Pak. Untuk namanya sendiri Bapak ada nama khusus nggak Pak untuk usahanya Bapak itu Pak? Oh, Indonesian Nursing Trainers. INT ya, Indonesian Nursing Trainers. Oke? Oh, itu ada artinya nggak sih Pak? Tidak ada artinya. Training itu kan artinya pelatihan, trainers itu pelatih ya, pelatih keperawatan Indonesia gitu. Tapi nggak usah diartikan, biar aja seperti itu gitu ya. Namanya juga nama, yaitu Suryani bukan artinya Surya kemudian sama ini kan begitu. Surya matahari terus ini matahari kan. Oke. Boleh, silakan teruskan. Kapan nih Pak bisa kapan sih Bapak memulai bisnis ini Pak? Sejak
Ya, jadi ada yang dari kalau yang online itu bisa dari Papua begitu ya, dari Maluku gitu. Tapi kalau secara fisik dari Aceh, dari Sabang ya, dari Medan, dari Sumatera Barat ya, dari Sumbawa, Sulawesi banyak ya, dari Kalimantan, nah, begitu ya. Hanya selama corona ini memang terhenti karena memang ada kebijakan pemerintah tidak seperti kuliah lah, kuliah kan juga nggak boleh tuh waktu itu, jadi online aja. Kami nggak memberikan online karena online memang beda lah. Jadi hasilnya beda, kualitasnya beda. Makanya kami nggak lakukan online. Mulai tahun 2014 ya, Suryani ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian Bapak ini yang jadi trainernya sendiri untuk yang nanti pelatihan-pelatihan sendiri, ini Bapak sendiri atau Bapak punya timnya nih, Pak? Saya ya, kalau trainer utama saya gitu. Trainer lainnya yang tim itu tambahan dan sifatnya tidak tetap gitu. Jadi tergantung kebutuhan begitu. Tapi yang umum kami biasanya nggak melatih dalam jumlah banyak, Suryani ya. Jadi melatih sedikit aja tapi berkualitas begitu. Ya, jadi kami bahkan satu pun kami latih gitu. 1 orang, 2 orang kami latih. Kami nggak ngelatih dalam artian puluhan begitu. Mungkin yang paling banyak jumlahnya itu sepanjang ini 12 atau 14 orang paling banyak begitu. Karena kami tahu bahwa kalau terlalu banyak yang dilatih itu nggak fokus nanti gitu. Terus kualitasnya beda gitu. Ya. Dan lagi memang asramanya terbatas toh asramanya. Nah, yang tinggal di asrama kami juga mahasiswa akper saat ini, teman-teman dari Poltekkes itu banyak yang di asrama kami sekarang gitu. Itu kan juga terbatas. Kami nggak bisa lebih dari 16 orang di sana gitu. Ya. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih, Pak. Kan Bapak sudah jadi perawat nih, Pak. Kemudian juga katanya menulis buku ya, Pak ya, tadi ya. Ya. Kemudian Bapak ke luar negeri, kan biasanya kalau perawat-perawat dari Indonesia ke luar negeri hanya jadi perawat-perawat pelaksana biasa. Kemudian Bapak di sana lebih ya, Pak ya, lebih dari perawat pelaksana biasa. Nah, Bapak mendapat keterampilan ini gimana nih, Pak, gitu, Pak? Oh, maksudnya keterampilan sebagai bahan untuk membuka pelatihan ini. Maksudnya yang mana? Keterampilan untuk membuat lembaga ini sebagai bisnis saya atau bagaimana? Pelatihan yang keterampilan yang mana? Itu oke. Kalau keterampilan ini, jadi yang pertama itu harus ada yang namanya kemauan dulu ya, harus ada passion itu harus ada. Jadi harus ada passion itu. Kemudian harus ada niatnya itu harus ada, minat itu harus ada. Itu dulu harus dimiliki gitu. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan ya, pengetahuan lewat mana ya? Lewat kuliah gitu. Ya, jadi saya lulusan S2 dari kampus Australia, University of Southern Queensland, Australia. Saya juga menyelesaikan S1 dari kampus yang sama. Saya menyelesaikan postgraduate diploma in Hospital and Healthcare Management dari India. Ya, nah banyak pelatihan-pelatihan yang saya ikuti juga begitu. Jadi untuk omsetnya sendiri nih Pak sampai saat ini atau per bulan atau per tahun Bapak kisarannya berapa? Tahun 2014 sampai 2016, 2017 begitu ya. Jadi itu ramai. Tapi setelah itu, apalagi selama corona, kami nggak jalan sama sekali, Suryani gitu. Jadi masalah omset seperti itu memang naik turun begitu. Jadi saya nggak bisa memberikan ini. Apalagi jujur aja kalau dalam artian jumlah uang tidak banyak ya gitu. Tapi saya bisa mendapatkan kepuasan dari situ gitu karena saya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat pada teman-teman itu yang memberikan kepuasan tersendiri pada kerja itu gitu ya. Jadi kalau dalam diuangkan begitu itu sedikit gitu ya, Suryani ya. Tetapi yang non material itu yang banyak gitu. Seperti saya mempunyai koneksi yang banyak sekali ya, ribuan mahasiswa yang saya kenal. Saya keliling ke 129 kampus se-Indonesia. Jadi mulai dari
Sabang sana sampai Papua, sampai Jayapura begitu. Saya banyak kenal sama mereka gitu. Dan itu tidak bisa diuangkan karena gede banget diuangkan tuh, kalau diuangkan tuh gitu. Ya bisa jadi miliaran itu karena nggak bisa diuangkan gitu. Tapi kalau kamu bertanya tentang keuangan seperti kita itu kan bukan kayak warung Tegal begitu gitu ya. Yang dilihat kan warung cuma melihat uang tuh. Kalau saya kan nggak melihatnya seperti itu. Ya jadi silakan Rene. Dari di dalam Bapak memulai usaha ini, ada nggak sih Pak support sistem Bapak untuk membuat bisnis ini yang mempengaruhi untuk Bapak menggerakkan dengan usaha ini Pak? Yang Oke. Ya, diulangi Rini. Support sistem Bapak untuk membuat bisnis ini tuh siapa sih Pak yang mempengaruhi dan untuk Bapak semangat membuat bisnis ini? Oke, yang pertama adalah perawat itu sendiri gitu. Perawat Indonesia ini luar biasa tuh. Kita negara keempat terbesar di dunia. Bayangkan terbesar di dunia setelah Cina, India, Amerika, kemudian Indonesia. Berarti kan luar biasa jumlah perawat di Indonesia ini. Mungkin ada, kalau saya perhitungkan, saya perkirakan itu ada 2 jutaan tuh perawat Indonesia itu. Itu support system yang luar biasa ya. Kemudian pemerintah, jadi ada undang-undang keperawatan yang memungkinkan perawat itu bisa melakukan usaha praktik mandiri ya. Kemudian perawat Indonesia bisa juga satu-satunya profesi kesehatan yang paling banyak bisa berangkat ke luar negeri adalah perawat Indonesia. Perawat di Indonesia ini satu-satunya gitu. Tidak ada profesi yang lain yang nasibnya itu lebih baik dari perawat Indonesia untuk bisa kerja di luar negeri. Ya, nah itu merupakan support system yang bagus sekali gitu. Itu adalah pendorong saya, semangat saya. Jumlah kampus keperawatan dan kebidanan di Indonesia itu ada sekitar 1.400-an kampus. Itu ya Rini ya. Baik Pak. Kan dengan usaha Bapak jalani ini kan pasti ada pasang surutnya ya Pak. Ya. Untuk membagikan untuk kami nih yang mahasiswa-mahasiswa agar termotivasi. Biasanya kan kalau kayak bisnis itu kan kalau pas itu tolong jangan yang diuntungkan, jangan siap kalau untung aja waktu yang dipikirkan itu. Waktu tidak memperoleh keuntungan juga harus diperhitungkan begitu. Jadi jangan mau enaknya aja, nggak enaknya nggak mau gitu. Karena kalau nggak enaknya nggak mau, maka roda itu aja tidak bisa jalan. Karena roda itu kadang jari-jarinya itu ada di atas, kadang ada di bawah, ya. Dan mereka itu tidak selalu bahwa yang di atas itu mesti lebih baik daripada yang di bawah. Karena yang di atas pun juga akan ke bawah. Paham maksud saya ya hari ini ya. Oke, jadi dalam berbisnis itu seperti itu. Terus yang kalau kita dalam posisi di bawah bukan berarti itu nggak menguntungkan bagi kita. Karena manusia itu kodratnya memang naik turun. Tidak ada yang manusia itu selalu ada di atas dalam keadaan yang beruntung terus. Karena kalau dia beruntung terus nanti orang bisa sombong gitu. Ya, karena kita harus dibawa karena bisa belajar dari situ di bawah itu begitu. Karena waktu kita di bawah pun itu bisa memberikan pelajaran yang baik bagi kita. Begitu. Kenapa? Karena waktu kita di bawah itu kita harus tahu bagaimana makna bekerja keras itu apa gitu. Kalau kita di atas terus merasa bahwa selalu diuntungkan dan kita nggak tahu bagaimana belajar begitu. Tapi ketika kita terpuruk berada di bawah, kita baru tahu, oh seperti ini ternyata ini yang harus saya perjuangkan. Nah, kalau ditarik benang merah itu dari apa yang saya katakan secara umum itu butuh yang namanya konsistensi. Jadi harus dilalui yang namanya pekerjaan itu ditekuni. Ya kadang seneng, kadang tidak seperti itu yang membuat hasil kerjaan tidak bagus begitu. Oke, nah alhamdulillah saya menyukai itu. Saya melihat jarang sekali orang yang
menyukai pekerjaan dan konsisten dengan itu. Mereka biasanya pengennya untung aja, tapi begitu nggak untung ditinggalkan, udah begitu. Kalau saya tidak, gitu. Jadi sampai sekarang pun saya melakukan itu dan saya tetap bangga menjadi perawat begitu. Walaupun saya tidak menyentuh pasien, tapi saya bisa tetap mengajari orang bagaimana menyentuh pasien, begitu. Merawat dengan baik. Yang saya tekuni adalah membuat buku, melakukan penelitian, menulis jurnal, seperti itu ya. Gitu Rini, ya. Oh iya, baik Bapak. Berarti dengan pasang surut yang Bapak jalani itu kita harus semangat ya Pak ya, harus Iya, tekun, harus iya. konsisten kita jalani. Iya, Oh iya Pak, dengan melakukan bisnis ini itu promosi usaha Bapak ini menggunakan apa ya Pak? Kayak misalkan Bapak kan penulis juga, peneliti itu untuk sampai ke mahasiswa-mahasiswi seperti kami itu dengan cara apa ya Pak? Kamu lihat saya di Google nggak? Belum? Ya Pak. Pak. Udah lihat? Udah? Nah, udah ya seperti itu aja. Saya tidak perlu koar-koar. Lakukan itu setiap hari begitu. Kayak kamu sholat lah. Ya, kamu nggak perlu yang namanya. Udah lakukan aja sholat setiap hari begitu. Itu tugasmu, tanggung jawabmu begitu. Nanti orang akan tahu bahwa kamu itu baik atau tidak itu. Tapi bukan hanya sholat, ya itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya, jadi saya tidak membutuhkan yang namanya promosi yang bagaimana seperti itu. Nulis aja setiap hari, lama-lama orang tahu kok. Ya, kalau kamu itu ibaratnya kalau pulang pergi misalnya dari kalau kamu kerja toh, ya ini teman-teman ini kos atau ini tinggal di rumahnya masing-masing ini? Sebagian kos, ada sebagian tinggal di rumah. Gitu. Oke, misalnya yang tinggal di rumah masing-masing ini. Suryani tinggal di rumah sendiri atau di kos kamu? Saya kos kebetulan, Pak. Oke, misalnya waktu kamu pulang dari kerja, itu setiap pulang dari kerja kamu bawa batu satu aja, batu ya di jalanan tuh loh, bawa satu itu. Terus kamu taruh di lantai di kamar tuh, lama-lama penuh nggak? Penuh, Pak. Lama-lama penuh seperti itu, ya itu aja lakukan. Lakukan yang baik seperti itu, ya. Oke, nah penting sekali melakukan promosi itu, makanya saya dulu kemana-mana tuh jadi ke kampus-kampus seperti itu, melakukan promosi dalam rangka promosi. Tapi setelah itu tidak perlu, kenapa ya? Karena udah penuh. Ya, jadi udah banyak yang tahu begitu, ya udah gitu. Terus kalau misalnya udah berusaha keras, kemudian nggak ada yang tahu, nggak banyak yang tahu, tetap misalnya kita udah buka warung besar, misalnya tidak apa namanya, tetap belum laris, ya tidak apa-apa aja, disyukuri begitu. Karena nikmat hidup itu bukan hanya dalam bentuk materi begitu. Ya, dan Allah itu kan adil ya. Jadi kamu mungkin tidak diberikan rezeki yang banyak dalam artian finansial, tapi kamu diberi kesehatan, diberikan ini kenal yang banyak, teman-teman yang banyak, saudara-saudara yang mengasihi kalian seperti itu nikmat begitu. Itu bagian dari entrepreneur yang biasanya tidak diajarkan oleh seorang entrepreneur. Mereka yang dihitung cuma uang, uang, uang aja kan, gitu. Ya. Baik, Pak. Untuk Rini sendiri yang khusus nggak sih, Pak? Kayak sasaran Bapak hanya kepada tim medis kah atau untuk semua masyarakat kalangan dari remaja? Target saya yang insan keperawatan, jadi perawat, mahasiswa keperawatan, sama bidan lah. Ya, bidan umumnya itu bidan sama perawat begitu. Masalah kesehatan secara umum, yang lebih khusus itu perawat sama bidan gitu. Ya, jadi termasuk dosen, peneliti begitu. Kalau ya. Ini kan tadi Bapak bilang pelatihan namanya Indonesia Nursing Trainer. Tujuan dari Bapak dirikan itu apa ya? Maksudnya itu kenapa Bapak memilih bisnis tersebut, nggak memilih bisnis yang lain? Contoh kayak misalnya training home care, kayak gitu. Gitu. Pak.
senang yang unik seperti itu. Terus yang kedua, membuat kalian lebih baik sebagai perawat itu kualitasnya beda lah. Ya. Perawat itu oke, kalau kamu yang namanya perawat kaya itu banyak gitu ya. Tapi kalau kamu itu pintar berbahasa Inggris, pintar melakukan pelatihan, itu beda banget kualitasnya. Kamu bisa ke luar negeri, bisa dikenal banyak oleh perawat-perawat luar negeri. Itu bukan karena kekayaanmu, tapi kualitasmu sebagai perawat. Dan kami pengennya seperti itu, gitu. Ya, kami nggak pengen perawat Indonesia. Kalau kaya, Indonesia ini kaya banget Indonesia ini. Apa yang nggak ada di Indonesia? Gunung emas saja ada di Indonesia, toh, gitu. Tapi kenapa perawatnya itu kok nggak nongol di dunia internasional? Karena perawat kita itu kualitasnya itu masih jauh di bawah teman-teman Filipina, Malaysia, Singapura, seperti itu. Nah, kami itu pengen perawat-perawat kita itu dikenal pinter berbahasa Inggris, terampil, bisa ngomong dengan baik, begitu. Ya, banyak melakukan penelitian, menulis jurnal, seperti itu, Jamila. Halo? Iya ya, Pak. Iya. Motivasinya Bapak yang diberikan ke perawat supaya kami bisa menjadi. Saran saya adalah jadi perawat yang luar biasa. Jangan perawat yang orang Inggris. Kalau pengen jadi perawat yang kualitasnya internasional. Karena betapapun Anda itu pinter banget, ya, saran saya yang konsisten. Yang konsisten itu ya tekuni terus itu. Jangan belajar hanya waktu kuliah saja, gitu. Terus yang dicari cuma duit aja, tidak gitu. Belajar terus menerus begitu, nulis terus begitu. Yang jadi peninggalan Anda nanti itu adalah tulisan, adalah karya. Ya, jadi bukan jumlah duit yang Anda punya, bukan kekayaan, bukan tingginya gedung yang Anda bangun, enggak ada, enggak diingat orang itu. Yang diingat orang itu adalah tulisan-tulisan Anda gitu. Karena bisa dibaca itu di era digital itu. Orang nggak akan melihat kekayaan Anda walaupun Anda punya 100 pesawat begitu, orang akan lupa dengan itu. Apa Pak itu, Pak? Kalau online jujur aja, kalau duit saya dapat begitu ya, kalau pelatihan online itu. Tapi kepuasan saya nggak dapat. Anda nggak dapat juga gitu.